Halo, jumpa lagi bersama saya Yansen Theophilus. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Flexible Manufacturing System. FMS ini merupakan materi terakhir kita untuk perkuliahan otomasi sistem manufaktur. Kenapa ditempatkan di akhir? Karena pembahasan FMS ini juga kita akan membahas mengenai penerapan dari berbagai materi yang sudah kita pelajari seperti industrial robots, pemanfaatan sensor aktuator dan juga controller, lalu automated material handling, automated assembly, automated inspection, dan lain sebagainya, itu akan diterapkan pada FMS ini. Dari namanya diterjemahkan menjadi sistem manufacturing yang fleksibel. Fleksibelnya seperti apa, dan apa yang membedakan FMS ini dengan sistem manufaktur yang biasanya? Mari kita langsung membahas pada perkuliahan ini. Langsung saja kita mulai. Berikut ini merupakan outline kuliah yang akan kita bahas kali ini. Ada 3 outline. Yang pertama, kita akan membahas overview dan juga tipe-tipe dari Flexible Manufacturing System. Lalu yang kedua, kita akan membahas komponen-komponen apa saja yang terdapat pada FMS. Dan yang terakhir, kita akan membahas FMS issues dan juga example. FMS issues berkaitan dengan pertimbangan apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita rencanakan dan perhatikan ketika mau mengembangkan sebuah flexible manufacturing system. Lalu kita juga akan membahas beberapa example untuk beberapa FMS penerapannya, baik itu dalam skala pendidikan ataupun skala industri yang sesungguhnya. Kita masuk ke bahasan yang pertama. Pertama-tama kita perlu memahami dulu apa itu flexible manufacturing system. Sebelum kita membahas mengenai definisinya, ada baiknya kita menonton sebuah video, di mana video ini adalah contoh sebuah flexible manufacturing system sehingga kita bisa membayangkan sebenarnya FMS itu seperti apa yang membedakannya dari sistem manufaktur yang konvensional, yang tradisional. Langsung saja kita lihat videonya ya. Baik, dari video yang tadi kita tonton, sudah mulai terbayang ya harusnya mengenai flexible manufacturing system. Tadi itu adalah contoh bagaimana flexible manufacturing system bekerja. Kalau kita lihat,
hampir fully automated nih. Jadi kita sudah memanfaatkan berbagai hal yang sudah kita pelajari di mata kuliah ini, di otomasi sistem manufaktur, untuk menjalankan sebuah sistem manufaktur yang terotomasi, di mana peran manusia di sini sudah tidak dominan lagi. Tapi apakah peran manusia tetap dibutuhkan? Tentu saja tetap dibutuhkan ya. Kalau tadi melihat sepintas di beberapa scene, masih ada juga peran manusia di situ, salah satunya melakukan maintenance atau loading unloading parts-nya ke dalam satu sistem FMS begitu dan masih banyak lagi. Jadi nanti saya juga akan jelaskan bahwa salah satu komponen dari FMS juga termasuk human labor ya. Di situ nggak sepenuhnya hilang, tapi memang pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh sistem terotomasi kita gantikan supaya manusia memiliki porsi kerja yang lebih membutuhkan kemampuan berpikir begitu ya, seperti maintenance, lalu manajerial dan lain sebagainya. Lalu kenapa disebut fleksibel? Kalau kita lihat di sini, dia membuat beberapa jenis produk ya. Salah dua antaranya adalah kerangka dari sebuah kursi dan juga kerangka dari sebuah meja. Dan itu dikerjakan di sebuah sistem manufaktur yang sama, di sebuah station yang sama. Maka dari itu, salah satu fleksibilitasnya adalah dia bisa membuat beberapa komponen produk dalam satu sistem yang sama tanpa perlu disetting ulang. Kita tahu kalau di sistem manufaktur yang konvensional, kalau misalnya kita mau ganti produk, kita harus rubah setting produksinya. Kita rubah parameter prosesnya. Kalau kita pakai CNC, kita rubah lagi Z-code-nya misalnya ya. Nah, kalau di sini kita bisa lakukan changeover secara otomatis tanpa harus melakukan setting atau setup secara manual. Ya, jadi secara produk yang bisa diproduksi itu fleksibel, lalu secara proses produksinya juga fleksibel. Dalam setiap sistem yang kita gunakan, baik itu mesin CNC ataupun industrial robots, kita bisa berikan coding-coding, program pemrograman yang fleksibel. Dalam arti, dia tahu kapan harus memproduksi barang jenis A, jenis B, jenis C. Kalau misalnya dia habis mengerjakan satu mesin baru mengerjakan barang yang jenis A. Lalu ternyata dia produk selanjutnya harus mengerjakan benda kerja jenis B. Dia langsung change over programnya, parameter prosesnya, sehingga tidak perlu ada machine breakdown untuk kita setup. Sehingga apa impact-nya? Kita bisa mengerjakan berbagai jenis produk dalam satu sistem manufaktur tanpa harus berulang kali melakukan setup. Sehingga jauh lebih efektif dan juga efisien. Nah, supaya bisa seperti itu, kita memerlukan satu sistem yang terotomasi. Ketika kita masih menggunakan dominan manusia, maka agak sulit untuk membuat satu sistem manufaktur ini sangat fleksibel. Dan masih banyak fleksibilitas lainnya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya di belakang. Kalau kita bicara tentang definisi, jadi definisi FMS adalah a highly automated GT machine cell manufacturing. GT machine cell mungkin ini terdengar baru untuk kalian ya. GT itu adalah singkatan dari group teknologi. Group teknologi adalah salah satu jenis atau tipe layout yang sekarang umum digunakan dalam sebuah sistem manufaktur. Nanti selanjutnya kita akan bahas apa yang dimaksud dengan GT layout ya. Kita lanjutkan dulu definisinya. Jadi automated GT machine cell manufacturing, manufacturing yang terotomasi dan memanfaatkan GT layout prosesnya nanti menggunakan GT layout yang terdiri dari group of processing stations. Group of processing stations itu terdiri dari sekelompok mesin ya, di mana mesin yang digunakan ini biasanya menggunakan CNC. Kenapa CNC? Karena kalau kita menggunakan FMS tapi kita menggunakan machine tools yang manual, tidak menggunakan CNC, maka agak sulit, agak mustahil. Kenapa? Karena kita harus bisa mengakomodasi perubahan parameter proses dan juga programming parameter proses dari mesin tersebut secara real time, tanpa harus ada setup ulang. Lalu interconnected by automated material handling and storage system, dan juga dikontrol oleh integrated computer system. Jadi pada FMS ini, kita benar-benar memanfaatkan berbagai teknologi yang sudah kita pelajari. Untuk assembly-nya kita pakai automated assembly system.
Untuk material handling, kita gunakan automated material handling and storage system seperti ASRS, AGV, dan lain sebagainya. Untuk inspeksi juga kita pakai automated inspection. Lalu untuk mengidentifikasi mana benda kerja yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, kita juga memanfaatkan teknologi AIDC yang sudah kita pelajari juga. Jadi semua ilmu yang sebelumnya kita sudah pelajari ini bisa kita terapkan dalam flexible manufacturing system. Dan semuanya dikontrol oleh integrated computer system. Jadi di sini bukan lagi manusia yang mengoperasikan mesinnya satu persatu, mengoperasikan ASRS-nya satu persatu misalnya, tapi semuanya terintegrasi dalam satu sistem komputer yang kita kendalikan secara intelijen ya. Semuanya terintegrasi sehingga satu sama lain itu sudah bisa berkoordinasi. Jadi dalam sebuah sistem FMS, benda kerja yang kita produksi itu kita tahu ya, dia itu habis dari mesin 1 ke mesin 2. Dari mesin 2 ke mesin 3, itu jalurnya lewat mana. Itu sistemnya seperti apa dan sebagainya sudah bisa kita atur melalui sistem komputer tanpa kita harus lakukan loading-unloading secara manual, pindahin secara manual. Udah tidak ada lagi begitu ya proses-proses yang manual dalam satu FMS. Melanjutkan pembahasan kita mengenai GT layout. Ada baiknya kita membahas dulu tipe-tipe layout. Ini sebenarnya akan kita bahas juga di mata kuliah PTLF, Perancangan Tata Letak Fasilitas. Tapi karena FMS ini berkaitan dengan salah satu tipe layout, maka perlu saya bahas tipe-tipe layout yang ada di sebuah sistem manufaktur. Biasanya, pemilihan dari tipe layout dalam satu sistem produksi itu ditentukan berdasarkan volume produk dan juga variasi produk dari sebuah sistem manufaktur. Di sini kita lihat ya, ada 4 tipe layout yang biasanya umumnya digunakan dalam sebuah industri manufaktur. Dan itu berkaitan dengan volume produk, rendah ke tinggi, dan juga variasi produk rendah ke tinggi. Biasanya volume produk yang rendah itu antara 1 sampai 100.000 unit per tahun yang diproduksi. Untuk yang sedang itu 100.000 sampai 1 juta, dan yang tinggi itu di atas 1 juta unit per tahun yang diproduksi. Sedangkan untuk variasi produk, yang rendah itu 1 sampai 2, yang sedang itu 2 sampai 4 variasi, dan yang tinggi itu lebih dari 4 varian produk. Untuk sistem manufaktur yang memiliki volume produk dan juga variasi produk yang rendah, biasanya kita gunakan fixed position layout atau posisi layout dengan posisi tetap. Ini adalah artinya layout kita itu satu produk dibikin di satu stasiun yang sama. Misalnya kita bicara produksi pesawat terbang. Nah, pesawat terbang itu biasanya menggunakan fixed position layout. Kenapa? Karena dia volume produknya sedikit, variasi produknya sedikit, dan dia itu berat. Kenapa nggak dibawa-bawa? Karena kalau pesawat itu bayangin kita gunakan lini produksinya itu yang si work in prosesnya itu dialihkan dari satu proses ke proses lain. Betapa beratnya, betapa cost-nya itu begitu besar untuk memindahkan si badan pesawat itu dari satu tempat ke tempat lain. Maka untuk sistem produksi pesawat itu biasanya di lokasi yang tetap, nanti komponen-komponen kecilnya, komponen-komponen pendukungnya yang digabung di posisi tersebut. Begitu. Jadi si badan pesawatnya sebagai core dari assembly-nya itu bukan yang dipindah-pindah, tapi si core-nya itu tetap di satu posisi itu. Komponen-komponen kecilnya yang dipasang di tempat itu. Jadi posisinya tetap. Itu yang fixed position. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya process layout dan juga product layout. Dari namanya kita sudah bisa menebak ya, kalau proses layout itu, layout sistem produksinya itu dibuat per proses. Jadi kalau kita lihat nih, ada proses receiving, mesin bubut, ada mesin grinding, dan lain sebagainya, itu disusunnya per proses. Nanti jadinya benda kerjanya yang gerak. Jadi benda kerja itu harus pindah dari proses yang satu ke proses yang lainnya, dan setiap jenis produk itu mungkin punya proses yang berbeda-beda kan ya. Jadi dia punya gerakan yang beda-beda juga, tergantung dia butuh proses apa saja. Sedangkan untuk produk layout, itu jenis layout di mana lini produksinya itu, layout produksinya itu disusun per produk.
Jadi kita lihat ya, misalnya kita punya 3 jenis produk, produk jenis A, B, atau C. Untuk produk jenis A, dia memerlukan receiving, mesin bubut, dan juga dicat. Lalu masuk storage. Lalu produk jenis B punya rangkaian yang berbeda, C punya rangkaian yang berbeda. Di sini jelas ya bedanya, jadi kalau untuk produk layout itu, lini produksinya itu berdasarkan produknya. Sedangkan untuk yang proses layout, layoutnya itu disusun per proses. Jadi produknya nanti harus ngikutin, dia itu harus masuk ke station mana saja. Nah, kalau kita melihat balik lagi ke pemetaan seperti ini, proses layout itu cocok untuk sistem produksi dengan volume produk yang relatif sedikit, namun variasi produknya tinggi. Kenapa? Karena kalau misalnya volume produk sedikit, variasi produknya tinggi, kita taruh di produk layout akan banyak duplikasi mesin. Sedangkan duplikasi mesin itu tidak didukung dengan kuantiti yang besar untuk setiap jenis produknya, sehingga tidak akan menguntungkan bagi perusahaan, tidak akan efektif dan juga efisien. Banyak utilisasi mesinnya pasti akan rendah. Sedangkan untuk produk layout, ini biasanya untuk yang volume produknya tinggi, namun variasinya rendah. Kenapa seperti ini? Karena kalau volume produknya tinggi, variasi rendah, kalau kita bikin proses layout, nanti malah akan punya pergerakan material handling yang tidak efisien. Ya, karena variasinya dikit nih, sedangkan volumenya banyak, ya udah aja disusun per produk ya. Jadi produk A punya lini sendiri, produk B punya lini sendiri. Karena volume produknya tinggi, meskipun ada duplikasi mesin nanti untuk tiap lini produk, tapi tetap worth it ya, tetap efektif dan efisien selama volume produknya tinggi. Dan lagi variasi produknya kan nggak banyak, jadi peluang untuk duplikasi mesinnya itu tidak besar juga. Ya ini contohnya, misalnya mesin bubutnya itu ada duplikasi di lini A dan juga B. Lalu mesin potongnya juga ada duplikasi. Painting mesinnya juga ada duplikasi dan sebagainya. Lalu selanjutnya GT layout. Nah, apa itu GT layout? GT layout adalah layout yang bisa mengakomodasi kelebihan dan kekurangan dari proses dan produk layout. Seperti apa? Ini contohnya ya. Jadi GT layout ini kita mengelompokkan proses-proses yang memiliki kemiripan, produk-produk yang memiliki kemiripan proses, kita kelompokkan. Tujuannya adalah untuk meminimasi adanya perpindahan yang jauh antar proses dengan proses lainnya. Misal, kita punya produk family A, produk family B, produk family C. Produk family itu artinya ada beberapa komponen yang termasuk ke dalam family A. Kenapa dia dikelompokkan? Karena ada dua kemungkinan ya. Dia itu punya produk commonality. Misalnya bentuknya mirip, dimensinya mirip, sehingga dia bisa diproses di mesin yang sama. Dan yang kedua adalah kemungkinan proses similarity. Kemiripan proses sehingga dia juga bisa mengalami proses yang sama. Kalaupun prosesnya sama, misalnya dia dimensinya yang satu besar, yang satu kecil sekali, maka dia mungkin kemungkinan tidak bisa diproses di mesin yang sama, meskipun sama-sama perlu ke mesin cutting misalnya, atau perlu ke mesin drilling. Tapi kalau dimensinya atau bentuknya itu beda jauh, bisa jadi dia butuh mesin yang berbeda, dan juga butuh fixtures, alat bantu yang berbeda juga untuk mencengkram si benda kerja. Maka pada GT layout biasanya kita kelompokkan dulu produk family-nya berdasarkan produk commonality atau proses similarity. Lalu kita akan buat GT cell namanya, Group Teknologi Cell. Jadi cell-cell, ini ya contohnya, ini ada cell untuk produk family A, produk family B, dan juga C. Di mana nanti setiap komponen yang termasuk pada produk family-nya itu akan banyak muternya tuh hanya di sekitar sini aja ya. Jadi dia tidak akan, kita meminimasi adanya perpindahan antar sel. Itu kita minimasi. Kenapa? Perpindahan antar sel itu sangat tidak efisien dan efektif dari segi cost material handling. Karena dia harus dari ujung ke ujung dan sebagainya. Maka dengan GT layout ini, itu bisa meminimasi kekurangan dari proses layout maupun produk layout. Karena ini digabung, merupakan gabungan dari proses dan juga produk. Jadi harapannya, setiap komponen itu dari receiving gitu ya, kalau kita bicara receivingnya di sini, dia
akan cukup masuk ke satu sel. Misalnya kalau dia termasuk ke komponen product family A, dia hanya masuk ke sel A. Di sel ini dia muter-muter ya, dari satu proses ke proses lain yang dia butuhkan. Lalu misalnya ada gudang di sini. Setelah keluar dari sel ini, dia langsung masuk sini ya. Ada juga yang komponen yang termasuk ke product family C, dia nggak perlu lagi ke A atau B, dia langsung masuk ke sini, ke selnya C. Setelah selesai di selnya C, diproses, dia masuk ke storage langsung. Flexible Manufacturing System ini menganut juga paham dari GT Layout. Prinsip dari GT Layout yang pertama adalah tidak ada manufacturing system yang bisa memproduksi unlimited range of products. Dalam arti, satu sistem manufaktur ya biasanya terbatas ya, nggak ada yang bisa menghasilkan puluhan jenis produk. Biasanya pasti akan dipecah sistem manufakturnya, itu udah beberapa sistem yang berbeda. Lalu FMS itu dapat memproduksi single part family atau limited range of part families. Maka sesuai dengan prinsip GT Layout, biasanya untuk FMS ini, dia memiliki variasi produk di tengah-tengah sedang ya, 2-4 varian produk. Namun tidak kaku seperti itu ya, kalau memang satu kalian mau bikin FMS, ataupun 5 atau 6 kalian mau bikin FMS, masih bisa coba kita ulik begitu ya. Tapi semakin banyak varian produknya, tentunya akan mengakibatkan pada FMS yang semakin kompleks dengan juga programming yang kompleks pula. Seperti itu ya. Dan baiknya GT Layout ini juga memiliki rentang volume produk 100.000 sampai 1 juta unit per tahun yang diproduksi. Jangan sampai production-nya itu rendah, tapi kalian paksakan pakai FMS karena nanti jadinya investment cost-nya itu nggak balik modal begitu ya. Terlalu sedikit yang diproduksi, nggak bisa memenuhi ekspektasi kita menggunakan FMS dengan investasi yang relatif lebih besar untuk hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya, setelah kita memahami apa itu FMS dengan prinsip GT layout-nya, apa sih yang membuat FMS ini fleksibel? Tadi kita dari video sudah agak lebih terbayang ya, saya juga sudah berikan pengantar apa yang dimaksud dengan fleksibilitas dalam FMS. Jadi ada 3 kemampuan utama yang sistem manufaktur itu harus punya ketika mau dinyatakan fleksibel. Yang pertama, dia itu harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi dan membedakan antar different part of product styles. Ingat bahwa FMS ini kita menerapkan GT layout, konsep GT layout. Maka dari itu, akan ada lebih dari satu varian produk. Maka si sistem ini, karena tidak menggunakan manusia lagi, harus bisa mengidentifikasi dan membedakan mana yang jenis A, jenis B, jenis C. Dan lebih bagus lagi kalau bisa membedakan antar benda kerja. Jadi dalam nanti benda kerja yang masuk ke FMS ini, baiknya kita bisa identifikasi dengan menggunakan barcode atau apapun itu. Benda kerja yang masuk ini diberikan kode. Jadi kita tahu benda kerja ini statusnya dia lagi di mesin yang mana. Lalu setelah ini dia akan mesin yang mana. Pergerakannya kita tahu, status secara real time dari setiap benda kerja itu kita bisa identifikasi dengan jelas. Lalu yang kedua, quick change over of operating instruction. Seperti yang saya sudah jelaskan juga, bahwa karena pada FMS ini kita biasanya memproduksi lebih dari satu jenis produk, maka operating instruction-nya itu tanpa harus setup, harus bisa mengganti instruksi dia ketika dia mengidentifikasi ada jenis produk tertentu yang harus saya produksi. Lalu yang ketiga, quick change over of physical setup. Ya, ketika harus melakukan physical setup, misalnya mesin CNC harus mengganti mata pahat karena mata pahatnya sudah aus. Lalu selanjutnya adalah tipe-tipe dari flexibility dalam sebuah FMS. Yang pertama adalah machine flexibility, di mana mesin yang digunakan dalam FMS itu dapat memproduksi berbagai jenis produk atau berbagai jenis operasi. Nah, kita tahu bahwa CNC itu bisa melakukan berbagai jenis proses ya. Misalnya ketika kita mau ganti dari proses drilling menjadi bubut
misalnya, atau menjadi boring, itu bisa menggunakan satu mesin CNC yang sama. Tinggal kita modify mata pahat dan juga fixtures-nya. Yang kedua adalah production flexibility, di mana berbagai jenis produk itu bisa diproduksi di dalam sistem tersebut. Yang ketiga adalah mix flexibility, di mana kita bisa secara fleksibel mengganti product mix. Product mix itu, misalnya hari ini kita berencana untuk memproduksi 3 jenis produk. Produk A 20 item, 20 unit, produk B 30 unit, produk C 40 unit. Di tengah-tengah, saat kita memproduksi, misalnya di siang hari ke sore hari, kita mau rubah produk mix-nya, susunan produknya. Tadi 20, 30, 40 ganti jadi 40, 20, 30 misalnya. Itu harus bisa diakomodasi oleh FMS. Lalu yang keempat, product flexibility, di mana ketika misalnya ada perubahan dalam desain produk. Misalnya tadi produk jenis A, B, C, produk jenis A ini ada perubahan spesifikasi. Di mana ukuran lubang yang tadinya 5 cm berubah jadi 8 cm misalnya. Itu harus bisa diakomodasi juga dengan merubah parameter proses berdasarkan instruksi yang diberikan dari computer system. Yang kelima, routing flexibility. Kita bisa secara fleksibel juga mengganti jalur dari benda kerja ketika harus diproses dalam sebuah FMS. Biasanya FMS ini menggunakan berbagai mesin CNC ya, satu ataupun banyak. Nah, ketika kita gunakan beberapa mesin CNC, kita harus bisa mengakomodasi ketika ada mesin yang breakdown. Misalnya dari 5 mesin, yang satu breakdown ya, yang satu nggak bisa dipakai kebetulan, rusak, atau perlu maintenance. Nah, yang 4 ini harus bisa mengakomodasi mesin kelima. Yang tadinya benda kerja harus masuk ke mesin kelima, dia bisa diganti rutenya. Rutenya jadi ke mesin yang lain. Itu routing flexibility. Yang keenam, volume flexibility. Kita bisa memproduksi benda kerja dalam kuantitas yang rendah ataupun tinggi, sehingga kalau misalnya terjadi fluktuasi pada demand yang berimpact pada fluktuasi pada kebutuhan produksi, itu bisa kita akomodasi dengan segera. Baik itu rendah jadi tinggi ataupun tinggi jadi rendah. Dan yang terakhir adalah expansion flexibility, di mana fleksibilitas ini adalah fleksibilitas ketika satu sistem FMS itu mau melakukan ekspansi. Jadi, misalnya yang tadinya 6 mesin, kita mau tambah produksi 100 unit per hari sehingga saya tambah jadi 8 mesin CNC. Itu harus bisa diakomodasi ya. Tanpa harus terjadi breakdown yang lama ataupun bahkan sama sekali tidak ada breakdown. Kita bisa lakukan ekspansi terhadap sistem FMS kita sehingga lebih besar atau lebih luas range of production-nya. Jadi ini 7 tipe fleksibilitas di mana FMS harus bisa mengakomodasi ini. Memang, ideally FMS ini harus bisa memenuhi 7 tipe ini. Tapi terkadang ada FMS yang memang hanya mengakomodasi beberapa fleksibilitas dari 7 ini. Jadi nggak harus 7-7-nya terpenuhi. Yang biasanya, yang umum, yang awal-awal ya. Machine flexibility, production flexibility, mix flexibility. Yang nomor 7 ini yang paling nggak umum ya, expansion flexibility. Karena pada umumnya, banyaknya ketika kita mau mengekspansi, kita harus setup ulang, begitu ya. Baik itu dari segi layout, dari segi programming, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan bagaimana cara kita untuk menguji fleksibilitas dari sebuah FMS. Yang kita uji adalah tadi ya, 7 tipe. Dari 7 tipe FMS ini, fleksibilitas dari FMS ini mana yang terpenuhi dan mana yang tidak. Ada 4 tes yang dapat kita lakukan atau 4 kriteria. Yang pertama adalah part variety test, di mana tes yang pertama ini tujuannya adalah untuk menguji apakah FMS yang kita sudah rancang itu bisa memproduksi berbagai jenis variasi produk tanpa adanya batch mode. Batch mode itu maksudnya ketika misalnya kita ganti jenis produk, itu kita harus setup ulang, kita harus setting ulang, itu batch mode ya. Makanya di sini bisa nggak dalam non-batch mode kita itu membuat variasi produk, bukan hanya satu jenis.
Lalu yang kedua, schedule change test. Ini untuk menguji mix, volume, dan juga expansion flexibility. Yang kedua ini kita menguji apakah sistem FMS yang kita miliki itu bisa merubah schedule-nya secara fleksibel nggak? Begitu ya, ketika ada perubahan volume, misalnya perubahan product mix dari sebuah sistem produksi, itu bisa dilakukan atau tidak. Lalu yang ketiga adalah error recovery test. Ini untuk menguji routing flexibility. Ketika kita coba nih ya, misalnya kita punya 6 CNC dalam FMS, kita matiin mesin ke-6 misalnya. Atau 2 mesin kita matiin tinggal sisa 4. Bagaimana sistem FMS ini bisa mengatur rerouting gitu ya, mengatur rute ulang dari benda kerja yang sudah masuk ini, yang tadinya harus ke mesin 5 dan 6, dia bisa nggak dialihkan ke mesin yang lain. Sehingga meskipun ada mesin yang breakdown, sistem produksi itu nggak mati, tidak terjadi bottleneck, dan kita bisa langsung lanjut memanfaatkan sisa mesin yang ada. Dan tes yang keempat adalah new part test. Ini untuk menguji product flexibility, di mana kita perlu menguji apakah ketika kita masukin, misalnya kita punya dua jenis produk A dan juga B, kita masukin kode baru, parameter proses baru untuk jenis produk C, di mana jenis produk C ini punya jenis yang berbeda, punya parameter proses yang beda, bentuknya juga beda, dan lain sebagainya. Bisa nggak FMS ini tanpa ada machine breakdown, tanpa harus setup ulang, itu mengakomodasi yang keempat. Kalau empat-empatnya ini lolos tes, bisa, maka 7 flexibility types ini sudah terpenuhi. Maka kita bisa bicara bahwa FMS ini juga ada level-levelnya. Begitu ya, ada yang hanya memenuhi sebagian tipe fleksibilitas, ada juga yang bisa memenuhi semuanya. Yang paling bagus yang mana? Tentu saja semuanya. Tapi kalau kita mau mengakomodasi semua flexibility, pertanyaannya adalah investment cost-nya kan membesar. Perusahaan mau nggak begitu ya? Kadang perusahaan juga menyesuaikan kira-kira tipe variasi mana yang diperlukan sebenarnya buat perusahaan. Kalau misalnya nggak perlu, misalnya expansion flexibility nggak perlu, ya nggak usah kita uji dan nggak perlu kita rancang. Selanjutnya, benefits dari FMS ada beberapa ya. Yang pertama adalah meningkatkan machine utilization. Kenapa? Karena dengan FMS ini, setiap mesin, kita itu bisa mengurangi jumlah mesin, meskipun mesinnya harus pakai CNC ya. Tapi jumlah CNC-nya itu bisa kita kurangi benar-benar karena tadi mesinnya itu kita buat bisa melakukan berbagai jenis proses, sehingga utilisasinya lebih bagus. Sehingga banyak benda kerja dengan jenis yang beda-beda, proses yang beda-beda pun bisa masuk ke CNC yang kosong. Yang kosong isi. Beda dengan mesin yang konvensional. Misalnya mesin drilling nggak bisa memproses selain drilling toh. Jadi ketika dia itu tidak mass production, maka utilisasinya cenderung relatif rendah. Lalu yang kedua, fewer machine required. Berhubungan dengan yang pertama ya, ketika utilisasinya semakin baik, maka mesinnya ini lebih sedikit butuhnya. Dan lagi tadi, karena CNC ini versatile, dia itu bisa mengerjakan berbagai proses di satu mesin yang sama, maka kebutuhan mesinnya pasti akan berkurang. Lalu yang ketiga, ketika kita butuh mesin yang berkurang, pasti juga akan mereduksi floor space required. Dan begitu juga dengan ketika kita gunakan sistem yang fully automated, tidak ada manusia di situ, maka kita bisa mengurangi allowance pada space. Kita nanti akan belajar kalian di tata letak fasilitas ya, bahwa ketika kita gunakan kombinasi antara manusia dan mesin, kita butuh allowance yang lebih besar untuk space. Ketika semua menggunakan mesin, kita bisa memperkecil allowance untuk kebutuhan space. Yang keempat, lebih responsif terhadap perubahan, jelas ya, namanya juga flexible manufacturing system. Yang kelima, reduce inventory requirement. Ketika kita gunakan FMS, kita itu memproduksinya bisa lebih efektif dan efisien, lebih fleksibel. Hari ini kita bisa merubah product mix ketika misalnya ada fluktuasi demand. Oh, kita rubah yang jenis A ini lagi nggak laku hari ini, kita rubah jadi produksi jenis B. Nah, ketika ada fleksibilitas seperti itu, dan juga produksi semakin efisien, semakin cepat, maka inventory requirement bisa kita kurangi. Yang keenam, lower manufacturing lead times. Karena prosesnya berjalan lebih efektif dan efisien, maka lead time dari proses manufaktur bisa kita kurangi secara signifikan. Yang ketujuh, mengurangi kebutuhan akan labor, yang mengurangi cost juga.
dan juga higher productivity dibandingkan kita menggunakan sistem produksi yang manual dan juga labor intensif. Dan yang kedelapan, peluang untuk unattended production. Unattended production itu sistem produksi yang sebisa mungkin tidak didatangi oleh manusia. Jadi kita bisa kontrol sistem produksi kita itu dari jarak jauh atau dari beda gedung lah minimal ya. Sehingga dalam satu sistem produksi di pabrik itu hampir tidak perlu ada orang datang begitu ya. Mungkin perlu orang datang tapi nggak harus ngontrol terus setiap saat. Hanya untuk maintenance ataupun loading unloading benda kerja masuk ke dalam setiap berapa lama sekali. Dilihat dari benefitnya semuanya sangat menguntungkan ya, semuanya sangat menggiurkan. Tinggal kita sesuaikan apakah investment cost-nya itu benefit dan juga cost ratio-nya itu cukup positif atau tidak sehingga kita perlu migrasi dari sistem manual ke sistem FMS. Maka dari itu tadi ya, FMS ini relatif cocok untuk yang GT layout yang kebutuhan variasi dan juga quantity production-nya itu cukup sedang ke tinggi lah. Kalau masih rendah, mungkin secara investment cost nggak gitu menguntungkan. Berikut ini beberapa situasi yang cocok ketika kita mau menerapkan teknologi FMS. Yang pertama, plant kita sekarang, sistem produksi kita sekarang itu memproduksi parts di dalam sistem batch. Sistem batch itu berarti pasti ada jenis produk yang lebih dari satu. Maka kita buat sistem produksinya dalam bentuk batch. Atau sekarang itu sudah pakai GT layout, tapi itu masih jadi masih manual ya, manual. Lalu yang kedua, karena kita menerapkan prinsip GT layout atau group technology layout, maka kita harus bisa melakukan grouping dari komponen-komponen yang mau kita produksi menjadi part families. Part families ini kriterianya dua ya, berdasarkan product commonality, kemiripan dari produk, dan juga similar geometris atau similar process. Dan yang ketiga, sesuai juga dengan karakteristik GT layout, parts yang diproduksi memiliki mid volume dan juga mid variety production range. Selanjutnya kita membahas tipe-tipe FMS. Ketika kita bicara tipe-tipe flexible manufacturing system, kita bisa lihat dari beberapa hal. Yang pertama, kalau berdasarkan jenis operasinya, FMS itu bisa dibagi jadi 3 dan juga bisa termasuk tiga-tiganya. Kalau misalnya kita bikin FMS yang lengkap, itu dari mulai processing, assembly, dan juga inspection bisa dicakup dalam satu FMS tersebut. Tapi ketika kita mau membaginya dalam sel-sel begitu ya, jadi ada FMS untuk processing, assembly, dan juga inspeksi. Kalau inspeksi bisa dibagi jadi online dan offline seperti yang kita sudah bahas minggu lalu. Untuk yang assembly ada yang permanent joint, mechanical fastening. Untuk yang processing seperti yang kita sudah pernah bahas di proses manufaktur, ada yang shaping proses pembentukan, ada properties enhancement atau peningkatan sifat material. Lalu yang ketiga ada surface processing, misalnya kita melakukan coating, kita melakukan pengecatan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada non-conventional machining. Non-conventional machining misalnya kita pakai water jet cutting, ya, menggunakan mesin-mesin yang tidak konvensional ya, menggunakan tenaga air, tenaga laser, dan sebagainya. Shaping process ada banyak banget ya. Dulu kita masih ingat ada material removal processing, ada solidification process seperti casting, material removal seperti drilling, cutting, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Silakan nanti di-review juga ya untuk pembelajaran proses manufaktur. Lalu yang kedua, jika dibagi berdasarkan jumlah dari mesinnya, FMS bisa dibagi menjadi single machine cell. Single machine cell ini kita sudah mengadaptasi prinsip-prinsip FMS, tapi hanya terhadap satu mesin. Ya. Jadi satu sel yang kita punya hanya terdiri dari satu mesin. Lalu yang kedua, flexible manufacturing cell, di mana FMS ini hanya terdiri dari satu sel, sedangkan sel yang lain mungkin masih manual ya. Sedangkan flexible manufacturing system biasanya 4 mesin atau lebih. Biasanya satu sistem produksi itu sudah menggunakan prinsip FMS. Jadi terdiri dari beberapa sel. Satu sel bisa terdiri dari satu atau beberapa mesin, tapi total biasanya lebih dari 4 mesin begitu ya. Seiring dengan semakin kompleksnya sistem produksi yang kita miliki, besar kecenderungan kita bermigrasi ya dari produksi yang manual, lalu menjadi single machine cell, flexible manufacturing cell, dan juga flexible manufacturing system. Dan tentunya berimpact pada investment cost yang meningkat pula.
Tapi selama memang kita sudah menghitung benefit cost ratio dan ternyata masih menguntungkan bagi perusahaan, FMS ini bisa menjadi opsi ya untuk kita bisa scaling up sistem produksi kita. Investment cost-nya memang besar, tapi impact terhadap efisiensi dan juga efektivitas dari sebuah sistem manufaktur itu jauh lebih besar. Dan yang ketiga, jika kita bagi berdasarkan level of flexibility-nya, kita bisa bagi tipe FMS menjadi dedicated FMS dan juga random order FMS. Nah, dedicated FMS ini adalah tipe FMS di mana ketika benda kerja masuk ke dalam sebuah FMS, dia itu sudah terdedikasi. Dia itu harus masuk ke mesin yang mana. Setelah itu, setelah dia keluar dari mesin yang satu, dia harus kemana. Kita sudah tahu jalurnya dia ketika dia benda kerja ini dari awal masuk sampai dia keluar. Itu yang dinamakan dedicated FMS. Sedangkan random order, ini benar-benar lebih sistem FMS kita itu sudah lebih intelijen gitu ya. Dia itu sudah tidak perlu dikasih tahu. Jadi ketika benda kerja masuk, akan ada AIDC yang akan nge-scan benda kerja ini jenis apa. Oh, berarti dia harus masuk ke mesin yang mana. Nah, kalau misalnya di proses yang pertama ini, ada 3 mesin yang available. Nah, si FMS ini yang nentuin sendiri dia harus masuk ke mesin yang mana. Setelah itu dia keluar, harus masuk ke proses selanjutnya, si sistem FMS ini yang nentuin. Jadi kita nggak perlu mendedikasikan mesin tertentu atau jalur tertentu untuk setiap produk yang masuk ke dalam sistem FMS. Jadi itu bedanya ya antara dedicated dengan random order. Ini contohnya ya untuk single machine manufacturing cell ketika kita bagi dari jumlah mesinnya. Jadi misalnya ini benda kerja yang mau diproses dan juga sudah diproses, lalu akan diambil oleh shuttle cart, lalu akan diproses di mesin CNC ini. Setelah selesai akan diambil kembali oleh shuttle cart dan diletakkan di pallet rack, di mana pallet rack ini nanti akan diambil lagi oleh sistem lainnya untuk masuk ke proses berikutnya. Cukup sederhana ya, satu mesin, tapi bisa cukup fleksibel untuk memproduksi berbagai macam jenis part. Ini contohnya dalam dunia nyata ya, di mana di sini material handlingnya pakai sistem indexing melingkar ya, circle indexing. Lalu benda kerjanya bisa macam-macam dan mesin CNC bisa menyesuaikan berbagai bentuk benda kerja. Kalau benda kerjanya jenis A, B, C, dia mengidentifikasi dulu, pasti di situ ada AIDC ya, mengidentifikasi dia jenis produk apa, berarti saya harus melakukan apa. Jadi mesinnya cukup intelligence ya. Lalu flexible manufacturing cell 2-4 mesin dan biasanya terdiri hanya satu sel saja. Jadi ketika kita sudah punya pabrik yang sistem manual, mau dirubah, mau shifting ke FMS, biasanya nggak semudah itu untuk langsung semuanya. Maka kita biasa bermigrasi ya dari tadi single cell dulu, terus flexible manufacturing cell, baru kita bisa migrasi ke flexible manufacturing system. Kecuali kalau memang kita mau bangun pabrik baru, di mana investornya cukup besar, mau memproduksinya itu dalam skala yang cukup besar begitu ya, kita bisa langsung terapkan FMS secara flexible manufacturing system. Ya, ini contohnya, di mana kalau kita lihat flexible manufacturing cell-nya kita lihat ada di sini ya. Sedangkan kalau yang lain ini masih pakai mesin-mesin konvensional. Di sini proses packing masih menggunakan manusia ya di situ. Lalu sedangkan flexible manufacturing system setiap sel ini sudah menggunakan prinsip-prinsip FMS kalau kita lihat, dan setiap selnya juga terdiri dari banyak mesin. Lalu untuk setiap jenis FMS yang tadi kita sudah pelajari ya, single machine, flexible manufacturing cell, dan juga FMS system, kita bisa uji ya berdasarkan 4 kriteria yang tadi sudah pernah kita bahas yang menguji 7 tipe dari fleksibilitas FMS. Kalau kita lihat baik itu yang SMC, FMC, atau FMS ini sama-sama sudah memenuhi keempat-empatnya sebenarnya. Cuman memang tingkat pemenuhannya, tingkat kebutuhannya mungkin beda ya. Kalau single machine cell, kita mau terapkan untuk memproduksi barang dari awal sampai akhir proses, dan barangnya itu ada macam-macam jenis, mungkin agak sulit. Tapi kalau kita lihat dari kriteria, 4 kriteria fleksibilitas sudah memenuhi ya, meskipun tadi single machine cell sekalipun. Lalu tadi kita juga sudah bahas level of flexibility. Ini review sedikit ya, dedicated dan juga random order. Dedicated FMS
biasanya lebih mudah untuk kita adakan. Programmingnya lebih simple, tapi memang keterbatasannya itu limited variety of part styles ya. Lalu, nah ini seperti yang saya bilang, complete universe atau rute secara keseluruhan dari benda kerja yang masuk ke sistem FMS tersebut sudah diketahui dari awal sampai akhir. Dia itu harus masuk mesin mana saja, harus lewat jalur mana saja, dan lain sebagainya. Sedangkan yang random order, ini lebih cocok untuk large part families. Karena agak sulit kalau part families-nya banyak, kita buat dedicated, akan sangat kompleks nanti ya perpindahannya. Lalu dengan adanya random order ini juga akan lebih, schedule-nya itu akan lebih fleksibel, jauh lebih fleksibel ya. Namun tentunya kalau kita pakai random order, pastinya sistem kita akan lebih kompleks ya, membutuhkan AIDC yang lebih advance untuk kita mengidentifikasi ini jenis produk yang mana, lalu sistem juga harus bisa mengidentifikasi dia cocoknya harus masuk ke mesin yang mana saat ini, harus lewat jalur yang mana. Si sistem ini harus sudah bisa memetakan dari waktu ke waktu. Apalagi kalau misalnya dia itu sudah bisa mengakomodasi kalau misalnya ada mesin breakdown di mesin kelima dan keenam misalnya, berarti harus kita pindahin, harus kita rerouting. Kalau benda kerjanya ada 10 di dalam sistem FMS yang lagi mau diproses, 10-10-nya itu harus kita rerouting berarti gitu kan ya. Jadi random order ini jauh lebih kompleks. Kalau dilihat dari 4 tes yang kita harus lakukan untuk menguji flexibility, memang dua-duanya bisa kita katakan FMS ya, baik itu yang dedicated maupun random order. Tapi kalau yang dedicated, semuanya limited ya, limited. Dan juga new part-nya ini belum bisa. Karena kalau ada new part, maka tadi kan setiap benda kerja itu sudah tahu ya harus masuk mesin yang mana, jalur mana, maka pasti perlu setup ulang kalau misalnya ada new part di sini. Balik lagi, disesuaikan dengan kebutuhan, dedicated FMS, dan juga random order, pasti ada trade-off-nya. Random order pasti investment cost lebih mahal, maintenance lebih sulit, tapi ada benefit-nya ya. Ketika kita punya part yang baru, kita mau memproduksi large family of parts, begitu ya, bisa diakomodasi oleh random order. Sebaliknya, dedicated lebih murah, tapi ada banyak keterbatasan. Baik, tadi itu merupakan bahasan kita yang pertama, overview dan juga tipe-tipe dari flexible manufacturing system. Kita lanjutkan di video part yang kedua, di mana kita akan membahas mengenai komponen-komponen dari flexible manufacturing system dan juga contoh beserta isu-isu ketika kita mau mengembangkan sebuah flexible manufacturing system. Silakan beristirahat dulu sekitar 5 menit. Semoga selalu semangat belajar dan juga mengikuti bahasan materi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video part yang kedua. Terima kasih.